Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wiwit Pratiwi. Di sini saya akan meroleplaykan interaksi dengan pasien dengan isolasi sosial. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Boleh saya duduk di sini temani Mbak? Boleh. Perkenalkan saya perawat Wiwit Pratiwi, perawat isolasi di sini. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Nuriatul Hira. Lebih suka dipanggil siapa, Mbak? Nuri. Jadi maksud saya di sini ingin menjadi teman Mbak untuk berbincang-bincang, ngobrol. Kira-kira ada yang mau disampaikan karena tadi saya melihat Mbak itu menyendiri terus, tidak mau ketemu dengan teman-teman. Barangkali saya bisa membantu Mbak untuk berkenalan dengan teman-teman yang ada di sini. Apakah udah ada yang kenal dengan teman-teman yang di sini, Mbak? Belum ada. Coba ceritakan yang Mbak rasakan saat ini. Apakah Mbak sedang sedih atau senang? Lagi sedih. Lagi sedih. Sedihnya karena apa ya, Mbak? Ditinggal suami saya dan sering dimarahi oleh ibu saya. Sehingga kepikiran terus sampai sekarang ya, Mbak? Iya. Kalau keinget kejadian sedih, apa yang Mbak rasakan? Apa yang Mbak lakukan? Diem aja, kadang-kadang nangis. Tidak cerita ke orang-orang, Mbak? Sama sekali nggak cerita. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol supaya Mbak itu bisa berinteraksi dengan orang-orang, supaya latihan ketika sudah di rumah supaya mau ngobrol dengan anggota keluarga. Waktunya 10 menit ya, Mbak. Tempatnya mau di sini apa di mana? Di sini aja. Di sini aja. Oke. Tadi yang Mbak alami sedih, nggak mau bergaul dengan orang-orang, itu namanya isolasi sosial menarik diri. Isolasi sosial menarik diri itu disebabkan karena ada masalah. Tadi kan ada masalah dengan suami dan orang tua ya, Mbak? Iya, pokoknya tidak menyenangkan, jadi kadang sedih. Sekarang Mbak tidak bekerja, Enggak. sehingga bapak dan ibu Mbak tidak menghargai ya, Mbak? Iya. Pernah merasa tidak berguna, ingin mati saja, Mbak? Iya, pengen mati aja. Mati aja. Jadi itu beberapa penyebab yang bisa membuat Mbak menyendiri terus. Jadi tanda dan gejala isolasi sosial seperti yang Mbak rasakan tadi, merasa tidak berharga, pengen mati aja, tidak mau kenalan dengan orang lain, malas beraktivitas, akibatnya bahaya kalau tidak teratasi. Nanti jadinya Mbak lupa merawat diri, bahkan bisa muncul suara-suara atau bayangan-bayangan ketika tidak mau latihan berkenalan. Sudah maksud Mbak? Sudah. Kalau di rumah Mbak paling dekat dengan siapa? Suami. Dengan suami. Yang paling tidak dekat dengan siapa, Mbak? Ibu. Karena Ibu. suka marah-marah. Oke. Yang membuat malas ketemu orang-orang apa, Mbak? Saya kadang malu, kadang malas buat berteman. Merasa bahwa berteman tidak penting ya, Mbak? Coba diskusikan, Mbak, keuntungan berteman dan kerugian ketika tidak berteman. Coba, keuntungan punya teman apa, Mbak? Bisa membantu saya, tolong menolong. Oke, bagus sekali, Mbak. Kita bisa saling membantu kegiatan harian. Contohnya, kalau kita minta tolong belikan makanan, kita butuh orang lain ya, Mbak. Kerugiannya apa, Mbak? Jadi sendiri terus. Jadi sendirian terus. Ya, nggak ada yang menghibur dan nggak ada yang teman untuk cerita. Betul. Bagus, Mbak. Udah mau cerita. Jadi mengurangi beban pikiran Mbak. Coba Mbak lihat ke saya, duduknya yang benar. Coba. Saya mencontohkan berkenalan dengan orang lain. Yang pertama itu dengan mengucap salam. Kalau orang Islam kan dengan Assalamualaikum ya, Mbak, atau selamat pagi, selamat sore. Dan yang kedua itu memperkenalkan diri.
Saya contohkan langsung ya. Misal, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Dwi Pratiwi, perawat isolasi mandiri di sini. Hobi saya itu memasak. Alamat saya itu di Kebarongan. Kalau Mbak namanya siapa? Saya Nuriatul Alamatnya di mana Mbak? Sirau. Sirau. Terus hobinya? Hobinya memasak. Masak. Oke. Nah, itu contohnya ya Mbak. Coba Mbak ulangi lagi yang saya contohkan tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nuri. Alamat saya Sirau. Hobi saya memasak. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa ya? Oke, nama saya Dwi Pratiwi. Hobi saya itu memasak dan alamat saya itu Kebarongan, Kemeranjan, Banyumas. Nah, bagus sekali Mbak. Mbak sudah bisa menyampaikan yang tadi yang dicontohin saya. Nah, terus kira-kira mau berkenalan dengan teman-teman yang ada di sini mau jam berapa, Mbak? Jam 9. Jam 9. Udah berani sendiri apa mau didampingi? Didampingin. Mau didampingi. Oke. Untuk latihan sendirinya mau jam berapa, Mbak? Jam 10. Jam 10. Oke. Satu hari berapa kali, Mbak? 2 kali. Oke, 2 kali. Sampai jam berapa? Jam 12. Oke, nanti Mbak silakan latihan di jam berapa tadi ya Mbak? 10 sampai jam 12. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak Mbak? Enggak. Oke, kalau enggak saya pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.